Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 26 Mei tahun 2022. Hari ini merupakan hari raya kenaikan Tuhan dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada hari ini mengambil tema meneruskan misinya. Struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 47 ayat 2 sampai 3 dan ayat 6 sampai dengan 9. Bacaan kedua kita pada hari ini diambil dari kitab Efesus 1 ayat 17 sampai dengan 23 dan bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 28 ayat 19a dan ayat 20b, sementara bacaan Injil sendiri diambil dari Injil Lukas 24 ayat 46 sampai dengan 53. Bacaan pertama, Mazmur tanggapan, dan bacaan kedua pada hari ini sama dengan bacaan pertama, Mazmur tanggapan, dan bacaan kedua pada hari Kamis, tanggal 21 Mei tahun 2020. Yang berbeda hanya pada bacaan Injilnya saja. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 24 ayat 46 sampai dengan 53. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan bacaan Injil kita pada hari ini semakin meneguhkan kita bahwa Yesus Kristus adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Yesus Kristus adalah utusan Allah Bapa, berasal dari Allah Bapa, dan kembali kepada Allah Bapa. Ia datang dari surga dan kembali ke surga. Dalam bacaan Injil kita melihat bahwa Yesus Kristus menghendaki agar para muridnya untuk tetap bersatu dan berkumpul di dalam doa. Apa yang dikatakan Yesus Kristus sebelum terangkat ke surga menjadi tanda yang sangat jelas bahwa ia akan senantiasa menyertai para muridnya sampai kepada akhir zaman. Kita bisa temukan juga dalam Injil Matius 28 ayat 20. Yesus Kristus meninggalkan para muridnya kembali kepada Allah Bapa, namun tetap menyertai mereka, sebagaimana kita bisa lihat dalam bacaan Injil pada hari ini ayat 49a yang menyatakan bahwa aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Yesus Kristus menyertai para muridnya melalui Roh Kudus. Roh itu menjadikan para muridnya sebagai rasul-rasul yang luar biasa, mampu bertahan dan menumpahkan darah kemartiran dengan kabar Injil. Kepergiannya dan janji pemenuhan Roh Kudus dibingkai dalam suasana penumpangan tangan, yakni berkat dan doa darinya. Para murid ditinggal oleh Yesus Kristus dalam suasana berkat, sebagaimana tertulis dalam Injil Lukas 24 ayat 50b sampai dengan 51. Dikatakan di sana, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Bagi kita, memberi berkat ketika hendak pergi atau diberi berkat adalah sebuah tindakan Kristiani yang nilainya luhur. Tindakan Yesus Kristus sendiri memberkati para muridnya menjadi tanda yang mulia, bahwa kita pun diutus untuk membagikan berkat kepada banyak orang lainnya. Berkat Yesus Kristus bagi kita saat ini adalah berkat dalam Roh Kudus. Berkat itu menuntun, mengarahkan, dan menjadi pegangan hidup kita. Sahabat Kuntum yang terkasih, tidak jarang kita mengalami kesulitan hidup dan kehidupan yang luar biasa.
Tidak jarang kita sampai pada pengalaman tak berdaya sama sekali dan tidak berarti apa-apa. Bahkan, merasa Allah Tritunggal Maha Kudus tidak berpihak kepada kita. Dalam proses perjalanan pelayanan Yesus Kristus, para murid juga mengalami peristiwa semacam itu. Tetapi yang membuat kita senantiasa mempunyai harapan cerah adalah bahwa Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Jika kita tidak mengakui Yesus Kristus, maka Ia pun tidak akan mengakui kita. Tetapi jika kita tidak setia kepada Yesus Kristus, ternyata Ia tetap setia karena Ia tidak dapat mengingkari dirinya sendiri. Sahabat Kuntum yang terkasih, apapun situasi hidup dan kehidupan kita saat ini, di hari yang penuh rahmat ini, mari kita mohon rahmat Allah Tritunggal Maha Kudus agar kita dimampukan untuk menjadi orang yang semakin Kristiani. Mari kita belajar untuk mampu bersyukur atas karunia Roh Kudus yang senantiasa menyertai hidup dan kehidupan kita. Mari kita belajar untuk tidak mudah putus asa ketika menghadapi banyak kesukaran dalam hidup dan kehidupan kita, serta mampu untuk selalu bangkit dari situasi kondisi yang kerap kali tidak mudah. Dan yang terakhir, selalu mengandalkan Roh Kudus dalam seluruh perjuangan hidup dan kehidupan kita. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video, sehingga Kuntum dapat terus berkembang menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi, selamat merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Shalom.